Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dava Dwi Surya Putra dengan NIM 19250371 dari kampus UBS Cibitung yakni dengan kelas 19.2A-38. Sebelumnya mohon maaf apabila kamera ini lagi ngeblur entah kenapa laptop saya sedang mengalami gangguan. Dan pada kali ini saya akan membahas tentang proyek uji basis data saya, yakni saya mengambil tema sistem rental motor yang dinormalisasikan. Oke, sebelum lebih lanjut, saya akan jelaskan mengapa saya memilih sistem ini sebagai subjek normalisasi. Masalah apa yang saya temukan di skema awalnya. Oke, saya memilih sistem rental motor karena sistem ini memiliki beberapa entitas yang saling berhubungan, seperti pelanggan, motor, transaksi rental, pembayaran, dan juga pada versi akhir juga terdapat data kecelakaan. Sistem seperti ini sangat cocok dijadikan untuk contoh normalisasi karena awalnya semua data disimpan dalam satu tabel besar. Pada database UNF atau unnormalization, saya menemukan beberapa masalah, yakni data pelanggan, data motor, data rental, dan data pembayaran semuanya digabung dalam satu tabel. Akibatnya, informasi seperti nama pelanggan, nomor KTP, alamat, merek motor, dan juga plat nomor terus berulang setiap kali terjadi transaksi baru. Setelah itu, saya melakukan normalisasi secara bertahap, mulai dari 1 NF, 2 NF, hingga 3 NF, sehingga setiap entitas akhirnya memiliki tabel masing-masing, dan hubungan antar data menjadi lebih jelas melalui foreign key. Lalu selanjutnya, pelanggaran normal form apa yang paling kritis dan mengapa? Apa dampaknya jika dibiarkan? Menurut saya, pelanggaran yang paling kritis terdapat pada UNF menuju 2N. Karena hampir seluruh data mengalami redundansi. Contohnya, ketika satu pelanggan menyewa motor sebanyak 5 kali, maka nama pelanggan, nomor KTP, nomor handphone, dan alamat akan tersimpan 5 kali juga. Begitu juga dengan data motor seperti merek, tipe, plat nomor, dan juga harga sewa. Jika kondisi ini dibiarkan akan muncul beberapa masalah, yakni yang pertama, terjadi pemborosan ruang penyimpanan yang pastinya karena banyak data yang sama. Lalu yang kedua, risiko inkonsistensi dan data menjadi tinggi. Misalnya nomor handphone pelanggan berubah, tapi hanya satu baris saja yang diperbarui, sehingga baris-baris yang lain tidak diperbarui, sehingga datanya tidak menjadi sinkron. Lalu proses update pastinya menjadi lebih lama karena harus mengubah banyak baris sekaligus. Dan terakhir database menjadi lebih sulit. Pastinya lebih sulit dipelihara karena bertambahnya jumlah transaksi. Lalu untuk yang pertanyaan selanjutnya, apakah ada di situasi di mana saya mempertimbangkan untuk tidak menormalisasi sampai 3NF? Mengapa? Ya, ada. Yang pertama, tidak semua sistem harus dinormalisasi sampai 3NF. Jika sistem lebih banyak digunakan untuk proses pelaporan atau analisis data dengan jumlah pembacaan yang sangat tinggi dan penjumlahan data relatif jarang, maka desain dinormalisasi bisa dipertimbangkan. Alasannya karena tabel yang sudah sangat ternormalisasi membutuhkan lebih banyak proses join saat mengambil data. Pada kondisi tertentu, join yang terlalu banyak dapat membuat query menjadi lebih lambat dibandingkan tabel yang sudah digabung. Namun, untuk sistem rental motor ini, saya memilih tetap 3NF. Kenapa? Karena sistem lebih sering melakukan transaksi seperti menambah pelanggan, menyewa motor, melakukan pembayaran, dan juga mencatat kecelakaan. Dalam kondisi seperti ini, menjaga konsistensi data jauh lebih penting daripada mengurangi jumlah join. Saya akan men-share tentang database saya ini. Saya akan men-share di PG admin. Oke, saya akan jelaskan skemanya dan perbedaannya antara UNF, 1 NF, 2 NF, hingga yang sudah
ke normalisasi. Oke, di saat UNF, semua data pelanggan, motor, transaksi, pembayaran digabung jadi satu baris. Jadi semuanya satu baris per transaksi rental. Masalahnya tuh nggak ada primary key, nggak ada foreign key sama sekali. Jadinya tuh bisa berulang-ulang. Contoh ketika di mas pertama di sini Yamaha NMAX muncul berkali-kali dengan detail lengkap yang sama. Pastinya bakal jadi lebih berat. Oke. Lalu yang kedua di 2NF, perubahan dari UNF, kita lihat dulu 2NF. Langsung aja. Nah, data pelanggan dipisah ke tabelnya sendiri. Karena atribut seperti nama, nomor handphone, alamat sebenarnya cuma bergantung pada siapa pelanggannya, bukan pada ID rental. Data motor dipisah ke tabelnya sendiri. Yang masih jadi masalah, kalau pembayaran, tanggal bayar, jumlah bayar, status bayar, masih nempel di tabel rental. Padahal ini sebenarnya bergantung ke transaksi pembayaran, bukan langsung ke identitas rental. Dan secara logis, satu rental idealnya bisa punya lebih dari satu pembayaran ataupun dicicil. Lalu yang terakhir, kita ke yang sudah dinormalisasi ataupun 3NF. Sebentar, di teman. Oke, ini yang sudah 3NF. Nah, dari kolom pembayaran dikeluarkan dari tabel rental jadi tabel pembayaran sendiri dengan ID rental sebagai foreign key. Ini menghilangkan transitive dependency pastinya. Status bayar dan kawan-kawan sebelumnya nebeng di rental, padahal sebenarnya milik entitas pembayaran sendiri. Dan juga sekarang satu rental bisa punya banyak baris pembayaran. Pendukung cicilan juga sesuatu yang mustahil dilakukan kalau misalkan kita lakukan di struktur yang masih 2NF tadi. Lalu saya menambahkan tabel kecelakaan sebagai fitur baru. Sebenarnya ini bukan proses normalisasi, cuma saya ingin mengembangkan saja fitur-fiturnya. Karena menurut saya menarik juga jika ditambahkan fitur kecelakaan ini, karena mencatat insiden perental dengan biaya tambahan. Juga ada view rincian tagihan yang menggabungkan biaya sewa plus biaya kecelakaan secara otomatis. Jika dilihat dari aspek-aspeknya, yang paling bisa kita jadikan sebagai proyek yang pastinya yang pasti sudah ternormalisasi. Karena kalau misalkan kita pakai yang 1NF ataupun 2NF ataupun yang belum ternormalisasi itu pasti akan sulit sekali. Terus selanjutnya saya akan melakukan mungkin simulasi dari yang sudah ternormalisasi ini bagaimana sebagai seorang pelanggan yang ingin melakukan ataupun menyewa motor. Pertama kita gunakan di sini untuk ketika kita mencari motor ya. Dan saya oke, kita coba di sini. Oke, kita coba kan buka bisa. Oke, sini yang motor yang tersedia tuh ada tiga. Pertama ada Yamaha NMAX, Honda Vario, juga Yamaha Mio. Di sini juga tertera em, apa plat nomornya, harga sewanya, tertera semua. Lalu lanjut, sebentar. Kita lanjut ke mencari mungkin mencari data pelanggan.
Kita coba. Hmm, oke, kita coba di sini sebentar. Kita cari data pelanggan yang sudah ada. Kalau data pelanggannya sudah ada, coba kita cari di sini. Apakah pelanggannya sudah ada atau belum? Kita keluarkan. Oke, sini udah ada nih namanya. Kalau kita cari di sini, ada namanya Rian Firmansyah dengan ID KTP seperti ini juga nomor HP. Misalkan kita pengen nambahin em, apa, pelanggan baru. Kita coba sini, kita coba bedain coba. Hmm, oh, salah. Belum set. Oke, kita coba kan di sini. Oke, dia sudah bisa. Mungkin selanjutnya, jika kita melakukan pemesanan rental, kita ke tabel rental terlebih dahulu. Sini kita coba rental. Kita coba di sini. Saya kita sini saja. Oke, kita coba kan. Oke, sudah bisa. Selanjutnya kita coba mengupdate motor. Contohnya yang motor yang disewa. Tuh, coba ya, kita coba. Lalu kita ke tabel motor terlebih dahulu. Coba di sini. Coba sini, kita coba run. Oke, sudah terupdate. Ya, ini sudah terupdate. Selanjutnya, kita melakukan eh, catatan pembayaran. Coba sini. Kita ke tabel pembayaran terlebih dahulu. View sini. Oke, kita coba continue. Lalu kita run. Kita run sini. Oke, saya berhasil ya. Dan selanjutnya kita melihat rincian tagihan. Rincian tagihan itu seharusnya dia ada di mungkin di tabel sini mungkin akan bayarin. Oke, coba. Oke, sudah bisa. Oke, mungkin itu saja yang ingin saya presentasikan pada video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.